Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nur Kortimah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D yang akan menjelaskan beberapa materi qawaid dari kelompok 7 sampai 12. Baik, materi yang pertama adalah al-ijtihadu la yakaldu bi al-ijtihad. Definisi kaidah al-ijtihad ya la yakaldu bil al-ijtihad. Maka kaidah menurut bahasa, dalam kaidah ini ada dua kalimat yang akan menjadi kaidah, yaitu al-jataha dan inaqodo. Kedua, jika ijtihad itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ijtihad yang salah kata, maka hanya mendapat suatu pahala, yakni pahala ijtihad saja. Sedangkan ruang lingkup ijtihad adalah furu' dan dominah, yang masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Ijtihad di sini lebih mengarah pada makna ijtihad secara leksal atau lughawi, yaitu usaha maksimal seseorang dalam menentukan status hukum bagi beragam masalah yang dihadapi, di mana setiap orang mujtahid ataupun bukan bisa melakukannya. Sebuah hadis ijtihad yang telah dilakukan pada suatu tempat dan waktu tertentu tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad pada tempat dan waktu yang lain tersebut melalui dalam ijtihad yang dilakukan oleh satu orang mujtahid ataupun lebih. Tidak ada ketetapan hukum ini dapat mengakibatkan kesulitan dan kekacauan yang besar. Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru, sehingga syah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Namun untuk perbuatan kemudian hukum telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Yang demikian ini adalah karena nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad pertama. Materi yang kedua adalah iza ijtama'al halalu wal haramu kuliba al haramu. Halal dan haram adalah selalu dihadapi oleh kaum muslim demi detik dalam rentang kehidupan, sehingga dalam menandakan betapa pentingnya pengetahuan secara rinci batas antara apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Mengetahui persoalan halal dan haram ini sepintas terlihat mudah, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan keseharian yang menjalin, terkadang menjadi kabur, sulit membedakan, dan bahkan menjadi syubat karena tidak termasuk antara kedua atau karena pencampuran kedua. Dalam kehidupan sehari, pencampuran antara yang halal dan haram sering kali sulit untuk dihindari. Salah satunya tercermin dari sebuah kaidah fikih, yaitu idza ijtama al halalu wal haramu kuliba al haramu, di mana di dalamnya ditegaskan jika berkumpul antara haram dan halal, maka hukum haram yang diutamakan. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika dalam suatu kasus ditemukan bersatu antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah haram. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal daripada mengkonsumsi barang yang haram yang dianggap halal. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu sama lain. Karena sesuai konsensus ulama, jika antara perkara halal dan yang wajib dan haram berkumpul, maka masalah berupa kewajiban yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Mengenai batasan ijma atau pencampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syekh Yasir Al-Fadani tidak ada ketentuan baku dalam batasan yang pasti mengenai halal itu. Dalam hadis Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhkan diri dari perkara syubhat atau samar agar terhindar dari hal-hal yang haram. Artinya, tidaklah berkumpul dengan halal dan haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal. Kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa hadis ini mugati, dan sebagian yang lain mengatakan mauquf, dan sebagian lain mengatakan tidak mempunyai asal sama sekali. Baik, materi yang ketiga adalah al-itsaru bil qurabi makruh.
Al-Quran merupakan wujud dari kemahapengasihan, maha penyayang Tuhan kepada manusia. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan sehingga mereka dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbagai hal tersebut diungkapkan Al-Quran adanya secara global, terperinci, tersurat maupun tersirat. Seorang disebut telah berpribadi besar dalam kehidupan sehari-hari apabila telah mampu memandang kebutuhan dan kepentingan orang lain lebih penting daripada kebutuhan pribadi. Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manzali Al-Shirin, mengatakan bahwa mengutamakan orang lain dalam hal yang tidak diharamkan agama. Artinya, kita mengkorbankan sesuatu yang boleh secara syariat. Yang kedua, mengutamakan ridha Allah daripada ridha selainnya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh para nabi dan syaraf saleh dalam menyerupai manusia kepada agama Allah. Ketiga, merasa dan menyadari bahwa itsar yang ada pada diri seseorang hamba itu berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sumber itsar di dalam Al-Qur'an yakni itsar orang kafir adalah mereka yang mendahulukan dunia, sedangkan itsarnya orang para mukmin mereka yang lebih mengutamakan Allah atau akhirat daripada urusan dunia, namun dengan tidak melupakan dunia seutuhnya. Dalam hadis ini dicontohkan sikap itsar seseorang sahabat dengan golongan Ansar yang mendahulukan saudaranya orang Muhajirin walaupun ia dalam keadaan susah atau tetapi dirinya masih lebih mendahulukan saudara yang lebih membutuhkan dan Allah pun kagum terhadapnya. Zaman sekarang manusia kebanyakan lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan dan kepentingan orang lain sehingga sikap itsar tidak diaplikasikan dengan baik. Namun ada kemungkinan juga jika tidak mereka adanya keutamaan dalam sikap itsar budaya dari selain Islam yang lebih mendominasi dalam lingkungan hidup mereka, yakni tidak ada persahabatan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi di atas segalanya. Baik, materi yang keempat adalah tasharaful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kaidah fikih tidak hanya membicarakan tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususnya persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum yang menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan menggabungkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu metode yang menemukan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih adalah kaidah fikih yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Oleh karena kaidah ini diyakini menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan kepada terciptanya kemaslahatan hidup seperti orang yang ditemukan nasibnya oleh seorang pemimpin negara. Baik, materi yang kelima adalah al-khuruj minal khilafi mustahabun. Menyikapi perbedaan atau khilaf fikih yang cukup banyak terjadi di kalangan mazhab, para ulama merumuskan satu kaidah fikih yaitu al-khuruj min al-khilaf, yang artinya menghindari perbedaan pendapat itulah lebih disukai, atau dalam redaksi lain menghindari perbedaan adalah lebih utama. Pengertian al-khuruj min al-khilaf secara bahasa, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata yaitu khuruj dan al-khilaf. Sementara khilaf tahadu adalah perbedaan yang tidak bersumber dari dalil-dalil. Sebagai penulis makna kaidah al-khuruj min al-khilafi, seseorang mengamalkan suatu pendapat mujtahid lainnya yang berbeda dengannya karena adanya suatu ketentuan
Dalam pengertian ini yang dimaksud adalah al-khuruj min al-khilaf adalah pengambilan sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengajarkan persoalan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusan maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharaman. Dalam madhab-madhab lainnya tepatnya tidak dikenal perbedaan antara al-khuruj min al-khilaf dengan mura'at al-khilaf. Inilah yang dikenal dengan kaidah al-khuruju min al-khilaf yang dinyatakan oleh madhab-madhab lainnya. Dasar landasan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kekuatan landasan. Para ulama ketika membuat kaidah ini mengemukakan bahwa mempunyai landasan al-an, yaitu merubah hadis Nabi di antara sebagian berikut. Pertama, hadis Uqbah bin Hadis bahwa ia menikah anak perempuan dari Abu al-Lahab bin Aziz. Kemudian datang seorang perempuan. Baik, materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah al-muta'adil al-fahdulu minal khoshrihiri. Adapun alasan yang perlu kita ketahui kenapa ibadah muta'adil lebih utama adalah karena meskipun yang melakukan ibadah ini telah meninggal dunia, maka pahala dari ibadah ini tidak akan terputus. Di antaranya yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti berbandingan bulan dan malam beredar dari bintang-bintang lainnya. Sholat, puasa, dan haji termasuk dalam ibadah kasyirah dalam hukum asalnya, namun ibadah ini termasuk rukun Islam dan merupakan amalan Islam yang penting. Lebih utama daripada perbuatan yang memanfaatkan hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq Haramin dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan dari berbagai melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah itu berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Baik, sekian dari penjelasan yang telah tadi saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.